Selamat malam semuanya. Saya Arta Gustani Nababan dengan NIM F1D1191053 akan memaparkan hasil magang saya selama kurang lebih 7 minggu pada PT Sarulangun Primakol dengan judul Aktivitas Pertambangan dan Keserasian Alat Gali Muat dan Alat Angkut pada Kegiatan Penggalian Batubara di PT Sarulangun Primakol Provinsi Jambi. Adapun yang menjadi latar belakang saya mengambil judul ini, yaitu pada saat saya di lapangan, saya melihat bahwa proses penggalian batu bara di PT Sarlongon Primakol menggunakan satu ekskavator dan 12 dump truck. Dengan banyaknya dump truck yang digunakan, saya menduga bahwa max factor dari PT Sarlongon Primakol ini lebih besar dari satu. Sehingga untuk memecahkan praduga tersebut, saya melakukan analisis dengan menghitung nilai dari keserasian alat gali muat dan alat angkut pada kegiatan penggalian batu bara. Maksud dan tujuan kegiatan magang saya pada PT Sarulangun Primakol yang pertama, untuk mengetahui tahapan-tahapan kegiatan penambangan batu bara yang ada di PT Sarulangun Primakol. Yang kedua, mengetahui cycle time dan max factor antara alat gali muat dan alat angkut yang digunakan pada PT Sarulangun Primakol. Yang ketiga, menganalisis max factor antara alat gali muat dan alat angkut yang digunakan pada PT Sarulangun Primakol. Selanjutnya, sejarah perusahaan. PT Sarulangun Primakol merupakan owner yang bekerja sama PT Sarulangun Primakol merupakan owner yang mendirikan perusahaannya pada tahun 2008 dan melakukan kerjasama dengan PT Sekurindo Duta Utama Perkasa dan PT Baskara Sinar Sakti, di mana PT Sekurindo Duta Utama Perkasa ini sebagai penyedia tenaga kerja, sedangkan PT Baskara Sinar Sakti sebagai kontraktornya. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Pada saat saya magang, saya dibimbing langsung oleh kepala produksinya, yaitu Bapak Salman Sawel, yang berada di bawah naungan kepala teknik tambangnya, yaitu Bapak Asif Sulaiman, dan yang berada di bawah naungan direktur utamanya, yaitu Haji Suprapto Santoso. Selanjutnya peta kesampaian daerah. Peta ini menunjukkan lokasi kesampaian saya dari kota Jambi menuju lokasi magang yang berada di Sarulangun, dengan jarak tempuh sekitar 165 km atau sekitar 4 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2. Selanjutnya, peta geologi. Peta ini menunjukkan bahwa di lokasi Wiyup terdiri atas formasi kasai dan endapan aluvium yang menindih secara tidak selaras pada formasi morainic. Selanjutnya, kegiatan operasional pada PT Sarulangun Primakol. Kegiatan operasional diawali dengan land clearing. Pada saat saya magang di PT Sarulangun Primakol, proses land clearing telah selesai dilaksanakan. Kemudian selanjutnya pengupasan topsoil. Pengupasan topsoil menggunakan ekskavator dosan dan dump truck Hino. Topsoil yang sudah dikupas akan dikumpulkan pada bank soil. Kemudian pengupasan overburden. Selanjutnya pengupasan overburden. Overburden yang memiliki tekstur padat akan digunakan untuk pembuatan jalan dan penimbunan jalan. Sedangkan overburden yang memiliki tekstur kurang padat akan di-hauling dan didamping ke disposal. Selanjutnya loading coal gating. Pada PT Sarulangun Primakol, penggalian batu baranya menggunakan ekskavator dosan 500 LCV dengan dump truck Nissan CWB 520. PT Sarulangun Primakol menggunakan pola top loading di mana posisi dari ekskavator ini lebih tinggi dibandingkan dengan dump truck-nya. Selanjutnya, batu bara di-hauling dan didamping ke stockroom. Untuk mendapatkan efisiensi kerja, kita harus mengetahui dulu jam kerja efektif pada PT Sarulangun Primakol. Untuk shift pagi, kerja dimulai dari jam 7 sampai jam 12, dengan istirahat di jam 12 sampai jam
13 dan dilanjutkan kembali bekerja pada pukul 13 sampai jam 17.00. Dalam sehari, waktu kerja pada PT Sarulagan Primakol adalah 11 jam. Dengan waktu istirahat yang 1 jam, maka dalam sehari waktu kerja menjadi 10 jam. Didapatkanlah jam kerjanya yaitu 600 menit per hari. Adapun jenis hambatan yang dapat dihindari dan tidak dapat dihindari pada PT Sarulagan Primakol, setelah saya rata-ratakan selama 7 hari pengambilan data sebagai berikut. Jenis hambatan yang dapat dihindari alasannya dengan alasan terlambat memulai kerja 15 menit, istirahat terlalu awal 5 menit, terlambat kembali ke front setelah istirahatnya 10 menit, berhenti sebelum jam kerja berakhirnya 20 menit. Yang jenis hambatan tidak dapat dihindarinya, pemanasan alat, pengecekan alat, dan pengisian minyaknya 30 menit. Dan total dari hambatannya itu 80 menit. Jam kerja tersedia 600 menit dikurangi dengan total hambatan 80 menit, didapatkanlah jam kerja produktifnya yaitu 520. Dengan begitu, efisiensi kerja pada PT Sarulagan Primakol adalah 86,66%. Selanjutnya, data cycle time ekskavator dosan LCV pada PT Sarulagan Primakol dengan 30 data didapatkanlah rata-ratanya yaitu 24,70 detik. Selanjutnya, data cycle time dump truck Nissan CWB 520 pada PT Sarulagan Primakol dengan 30 data didapatkanlah rata-ratanya yaitu 1347,72 detik atau sekitar 21,5 menit dengan jarak 4,4 km atau 4.400 meter. Kemudian max vector. Max vector yang dimaksud adalah keserasian antara alat gali muat yang bekerja sama dengan alat angkut yang diharapkan adalah efisiensi 100%, di mana alat gali muat maupun alat angkut tidak akan menunggu, tidak akan memiliki waktu untuk menunggu. Besarnya nilai dari max vector sebagai berikut. Apabila nilai max vector lebih kecil daripada 1, maka faktor kerja dari alat gali muat kurang dari 100% dan faktor kerja dari alat angkut 100%, sehingga terjadi waktu tunggu bagi alat gali muat. Apabila nilai max vector sama dengan 1, maka faktor kerja alat gali muat dan alat angkut sama-sama 100%, sehingga tidak terjadi waktu tunggu bagi kedua alat mekanis tersebut. Yang ketiga, apabila nilai mass vector lebih besar daripada 1, maka faktor kerja alat muat 100% dan faktor kerja alat angkut kurang dari 100%, mengakibatkan waktu tunggu bagi alat angkut. Besarnya mass vector dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. MF sama dengan NA dikali N dikali CTM per NM dikali CTA, di mana MF adalah max vector, NA jumlah alat angkut, N jumlah pengisian, CTM waktu edar alat angkut atau cycle time alat muat. CTM adalah waktu edar alat muat atau cycle time alat gali muat. NM adalah jumlah alat muat, CTA adalah waktu edar alat angkut atau cycle time alat angkut. Kemudian kemudian perhitungan max vector. Max vector antara ekskavator dosan 500 LCV dengan dump truck Nissan CWB 520 pada PT Sarulagan Primakol adalah sebagai berikut. Diketahui jumlah alat angkutnya 12, jumlah pengisiannya 4 bucket, cycle time dari alat gali muatnya 24,70 detik, jumlah dari alat gali muatnya 1, cycle time dari alat angkutnya 1347,70 detik, sehingga didapatkanlah mass vektornya 0,854. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa max vektornya lebih kecil daripada 1, sehingga terdapat waktu tunggu bagi alat gali muat. Kemudian setelah kita analisis untuk kebutuhan alat angkutnya, alat angkut yang diperlukan, ternyata alat angkut yang diperlukan untuk mencapai max vector sama dengan 1 adalah 14 unit.
di mana yang tadinya 12 menjadi 14 unit, ada penambahan 2 unit dump truck Nissan CWB 520. Setelah ditambah unit dari dump truck tersebut, maka didapatkanlah perhitungan max vector setelah perbaikan, yaitu max vector sama dengan 1. Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan magang saya yaitu yang pertama, kegiatan penambangan diawali dengan pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk, pengupasan tanah penutup, pengangkutan tanah pucuk dan tanah penutup, penimbunan overburden, penggalian batu bara, pemuatan dan pengangkutan batu bara, penimbunan batu bara, pemasaran batu bara, reklamasi dan pasca tambang. Yang kedua, berdasarkan hasil max vector antara alat gali muat eskavator Dosan 500 LCV dengan dump truck Nissan CWB 520, dapat dilihat bahwa antara alat angkut yang dibutuhkan dan keserasan alat gali muat dan alat angkutnya tidak sesuai. Sehingga terjadi waktu tunggu bagi alat gali muat karena max vectornya lebih kecil daripada 1, yaitu 0,854. Yang ketiga, setelah dilakukan analisis perhitungan untuk jumlah unit alat angkut yang dibutuhkan dalam kegiatan penggalian batu bara dengan jarak kurang lebih 4,4 km atau sekitar 4.400 meter, yaitu 14 unit. Sehingga didapatkanlah hasil perhitungan keserasan alat gali muat dan alat angkut sesuai dan sama. Juga agar tidak terjadi waktu tunggu, hasil hasil max vector yang didapatkan untuk 14 unit alat angkut yaitu MF sama dengan 1. Adapun saran dari saya yang pertama yaitu pelebaran jalan hauling dapat dilakukan agar menghilangkan waktu tunggu alat angkut yang mengantri di jalan hauling. Karena jalan hauling tersebut digunakan oleh 2 PT. Yang pertama PT SPC atau PT Sarulangan Primakol dan yang kedua adalah PT PDN. Selanjutnya, untuk mendapatkan MF sama dengan 1, dibutuhkan untuk mendapatkan MF sama dengan 1, ada penambahan 2 unit dump truck yang tadinya dari 12 unit menjadi 14 unit. Dan penambahan 2 unit dump truck ini dapat disewa dengan memperhitungkan kajian ekonomis terlebih dahulu. Sekian dari saya. Terima kasih.